Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya al-ikhwah, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Kita masih di bab birril walidain ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah kematian keduanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Rabi' qal haddatsana Ismail bin Ja'far qal akhbarana Al-Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal 'abdu in qata'anhu anhu amaluhu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Telah menceritakan kepada kami Abu Rabi', ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ala dari ayahnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mati seorang hamba maka terputuslah segala amalannya kecuali karena 3 sebab. Jika mati seorang hamba maka terputuslah segala amalannya kecuali karena 3 sebab, yakni sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Insya Allah maknanya jelas Bapak ya, sering dengar ini hadis ini. Jadi kalau seorang manusia, kita semua meninggal dunia, kita tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi cari pahala, tidak bisa lagi cari ganjaran, kecuali kalau kita melakukan 3 perkara ketika kita masih hidup. Kalau kita melakukan 3 perkara ini yang disebutkan oleh Nabi ketika masih hidup, maka pahala kita akan terus bertambah walaupun kita sudah di dalam tanah. Apa saja? Pertama, sedekah jariyah. Dikatakan jariyah artinya mengalir. Maksudnya mengalir apa? Pahalanya. Sedekah jariyah artinya sedekah yang mengalir pahalanya, artinya yang dimanfaatkan terus-menerus oleh orang. Manfaatnya dirasakan terus-menerus oleh orang. Ya seperti apa? Membangun masjid kah? Membangun jalan. Selama jalannya dipakai oleh manusia, maka orang yang membangun jalan ini dapat pahala. Atau mungkin membuat sumur sehingga dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang, ini juga sedekah jariyah. Apapun sedekah yang bentuknya permanen Bapak, atau bertahan lama sehingga banyak dimanfaatkan oleh manusia, maka itu dianggap sedekah jariyah, mengalir terus pahalanya sampai benda yang dia sedekahkan itu rusak. Itu pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini juga termasuk amalan yang pahalanya tidak terputus walaupun orang yang melakukannya sudah meninggal. Kita menyampaikan nasihat mungkin disebarkan kepada seorang, diberitakan kepada seorang, lalu orang yang kita sampaikan ini mengamalkan apa yang kita sampaikan, maka setiap kali orang tersebut beramal, pahalanya mengalir pada kita terus menerus walaupun kita sudah di dalam tanah, walaupun kita sudah dikubur, ya pahalanya terus mengalir. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Ini juga termasuk amal jariyah, amal yang pahalanya mengalir terus walaupun seseorang sudah meninggal. Ketika dia punya anak yang soleh, mendoakannya, terus mengalir pahalanya. Nah mungkin Bapak bingung di sini kenapa disebutkan anak soleh. Berarti kalau tidak soleh nggak mengalir itu pahalanya, atau bagaimana? Ya, kata para ulama, maksud soleh di sini bukan pembatasan. Bukan berarti kalau anaknya tidak soleh, dia mendoakannya nggak nyampe doanya. Sampai juga. Cuma, apakah anak yang tidak soleh mendoakan orang tuanya? Nah ini yang jadi masalah. Biasanya seorang anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya itu anak yang soleh.
Kalau anak yang tidak soleh mana mikir orang tuanya, dia mikir dirinya sendiri, ya kan? Jangankan ketika orang tuanya sudah meninggal, masih hidup saja, dia yang dia pikirkan dianya sendiri. Ini kalau anak yang tidak soleh. Tapi kalau anak yang soleh nggak seperti itu. Makanya di sini disebutkan anak soleh yang mendoakannya. Karena yang biasanya mendoakan orang tua adalah anak yang soleh. Adapun kalau anaknya tidak soleh, nggak seperti itu. Keumumannya Bapak ya. Walaupun dalam kasus tertentu kadang anak yang tidak soleh ingat orang tuanya, ya. Tapi ini jarang. Biasanya kalau anak tidak soleh, yang dia pikirkan dirinya sendiri dan bukan orang tuanya. Nah itu hadis pertama. Lalu berikutnya hadis kedua. Berkata Imam Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Yasar ibnu Safwan. Qal haddatsana Muhammad ibn Muslim an Amr an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa lam tusi afayan fa'uha an atasaddaqu anha qala na'am. Telah menceritakan kepada kami Yasarah bin Safwan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muslim dari Amr, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya, bahwasanya seseorang berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal dan dia tidak memberikan wasiat sedikit pun. Meninggal, tidak memberikan pesan, tidak memberikan wasiat. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya, itu akan bermanfaat baginya? Ibuku meninggal dalam keadaan tidak memberikan pesan, tidak memberikan wasiat. Apakah kalau aku bersedekah atas namanya, itu akan bermanfaat baginya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun jawab, na'am, ya, itu akan bermanfaat baginya. Insya Allah maknanya jelas Bapak ya. Jadi kalau misalkan seorang anak mendapati orang tuanya meninggal, nggak ngasih pesan apa-apa. Kalau ngasih pesan, nah tolong nanti sedekahkan, misalkan ada bagian yang tersisa ini setelah ini ya wasiat, kan wasiat sudah kita bahas Bapak, nggak boleh lebih dari sepertiga. Misalkan tolong sedekahkan ini ke sini. Maka kalau orang tuanya memberikan wasiat seperti itu, anak wajib menaikkan wasiatnya. Nah, tapi yang jadi masalah kalau orang tuanya tidak sempat memberikan wasiat, nggak memberikan pesan. Nah, kalau misalnya si anak ini mau bersedekah atas nama orang tuanya, apakah itu berguna? Jawaban Nabi, berguna. Artinya, pahalanya tetap bisa ngalir pada orang tua. Nah, di sini kita bisa mengambil faidah bahwasannya sedekah atas nama mayit itu bermanfaat bagi mayit, dan ini perkara yang disepakati para ulama Bapak ya. Di antara perkara yang disepakati para ulama akan sampai kepada mayit itu dua di antara. Pertama sedekah, kedua doa. Adapun selain ini ada terjadi perbedaan pendapat. Ya, artinya Bapak dari dua hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang anak disyariatkan atau diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya setelah kematian keduanya. Di antaranya dengan apa? Kalau dalam hadis pertama disebutkan dengan mendoakan. Kalau dalam hadis kedua disebutkan dengan apa? Sedekah atas nama kedua orang tuanya. Ya mungkin itu saja Bapak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.